Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya berjalan dengan lancar. Dan apa yang disampaikan Ibu semoga bermanfaat. Mari kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu tentang teks persuasi. Mari kita ulang kembali materi yang pernah kita sampaikan, yaitu materi teks iklan, di mana bahasa teks iklan itu menggunakan persuasi. Jadi, apa ya itu teks persuasi? Ya, arti persuasi itu yang pertama bersifat membujuk secara halus agar menjadi yakin. Kedua, berisi ajakan. Dan yang ketiga, berisi saran kepada orang lain. Nah, jadi teks persuasi itu adalah suatu paragraf yang berisi ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Adapun tujuan dari teks persuasi, tujuannya yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa gagasan dalam tulisan itu benar dan terbukti, sehingga pembaca melakukan apa yang menjadi ajakan dari tulisan tersebut. Adapun ciri-ciri dari teks persuasi, yang pertama, berisi argumen atau pendapat yang kuat yang disertai data dan fakta. Yang kedua, menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, atau menggunakan penghubung lah yang lain. Yang ketiga, berusaha meyakinkan atau untuk mempercayai yang ditulis oleh penulis. Yang keempat, menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Berikutnya, ini adalah inti dari teks persuasi, yaitu struktur. Struktur dari teks persuasi itu ada 4. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu ini berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Jadi dikenalkan terlebih dahulu apa masalahnya dan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan ini berupa kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersirat maupun tersurat pada teks. Dan yang terakhir, yang keempat adalah penegasan kembali. Penegasan kembali ini bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan atau yang biasa digunakan, bahasa yang digunakan di dalam teks persuasi. Yang pertama, kata bujukan, yaitu seperti kata penting, harus, sudah, semestinya, sepantasnya, dan kata-kata bujukan lainnya.
Yang kedua, kata kerja yang bersifat imperatif, yaitu jadikanlah, waspadalah, hendaknya, dan kata kerja imperatif lainnya. Yang ketiga, kata istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi kata istilah yang sesuai dengan topik yang akan dibahasnya itu apa? Yang keempat, kata penghubung yang bersifat argumentatif. Contohnya, sebab, jika, karena, dengan, akibatnya, oleh karena itu, dan kalimat penghubung argumentatif lainnya. Berikut adalah contoh dari teks persuasif beserta strukturnya. Silahkan dibaca. Bagaimana? Apakah sudah paham? Jika yang belum paham, silahkan putar kembali video ini agar lebih dipahami kembali. Dan jika yang sudah paham, saya acungkan jempol. Dan kalian bisa berlatih untuk menulis teks persuasi atau membaca atau mencari contoh-contoh teks persuasi agar lebih memantapkan materinya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.